Ada yang nonton satu. Halo, ayo gabung. Silakan gabung saja. Ini saya mau kirim. Assalamualaikum. Ibra Karya. Waalaikumsalam. Pak Ibra. Kumaha Damang. Gabung aja nih di Pak Jamal Edu nih. Bincang-bincang tentang pendidikan kalau bisa ini. Karena di apa namanya, temanya tentang pendidikan. Jadi mengangkatnya tentang pendidikan. Kami Pak Jamal itu ngajar SMA di paket ya, atau homeschool kalau di bahasa kerennya. Paket itu kesetaraan ya, kesetaraan bukan kesetaraan gender ya, tapi program kesetaraan buat anak-anak yang putus sekolah atau bapak-bapak yang dulu nggak sempat sekolah ya, bisa bergabung ya di kami ya. Kami itu punya lembaga namanya Bina Sani Mandiri, itu baru saya rintis. Tapi sebenarnya saya sudah berkecimpung kurang lebih 10 tahun di homeschooling ini. Baik Pak Jamal, kata Pak Ibra, stay at home ya, jadi tetap di rumah. Ya memang untuk pendidikan ini di Jakarta sudah mulai tatap muka, tapi di sekolah kami masih daring ya. Hanya guru saja yang datang ke sekolah, dijadwal, kemudian diadakan daring atau belajar jarak jauh. Tetap kita waspada, lebih baik mencegah ya, atau berjaga-jaga supaya tidak meledak, nggak terlalu berburu-buru. Sisi lain mungkin katanya sih kalau kerja di rumah asik, sebenarnya tidak ya. Jadi kerja di rumah itu sebenarnya menghadapi komputer itu menghadapi benda mati secara psikologi kurang ya. Ketika kita mengajar langsung di depan anak-anak, itu akan lebih mengena, kita akan lebih interaktif ya. Kita tanya, jawab dan lain-lain, lebih enak di situ. Ini baru Pak Ibra nih yang stay di rumah nih. Ya saya selalu stay di rumah ya. Jadi selain ngajar online, offline juga saya ngajar les privat ke rumah-rumah. Bisa juga saya jarak jauh. Kebetulan saya ada murid juga yang dari Bali ya. Dia belajarnya jarak jauh, kita selisih 1 jam. Kadang ada miskomunikasi ketika saya bilang jam 7. Di sana jam 7 udah bangun, saya belum bangun itu. Ya serunya begitu. Ya, sambil menunggu yang lain, mungkin yang lain lagi siap-siap untuk menuju ke peraduan malam ya, atau siap-siap untuk tidur. Di tempat saya itu kurang lebihnya itu muridnya ada hanya 50 ya, 50-an. Itu tempat kerja saya. Tapi sebenarnya saya ada juga bersama dengan mitra ya, kayak mitra saya bikin juga di rumah. Sistemnya dengan belajar jarak jauh masih. Ya ini Pak Ibra ngasih komentar ya. Sekarang ini sosialisasi anak-anak ya sangat menyedihkan. Ya, menyedihkan. Jadi kita mungkin maksudnya begini, kita memberikan contoh ke anak itu susah ya. Nggak seperti kita dulu
kita dimarahin orang tua mau nurut, benar kan Pak Ibra? Ya itu kita harus sebagai orang tua harus mengikuti zaman ya. Jadi kita nggak boleh, sekarang kan banyak aturan main ya. Istilahnya kita marahin anak juga ada batas-batasnya, nggak boleh. Itu anak saya, mau saya marahin nggak boleh itu. Saya juga sebagai pendidik sendiri ya, sekarang menerapkan model karakter sih sebenarnya. Jadi tidak pakai fisik ya. Kalau fisik kemungkinan takutnya akan cacat mental, cacat fisik. Mungkin kita tanamkan aja nilai-nilainya, nilai-nilai Pancasilais ya atau keagamaan di sini. Kalau saya mungkin setujunya di situ. Ketika anak paham tentang agama, kita ajarin agama, kita sekolahkan di sekolah yang istilahnya nilai agamanya banyak, ya mungkin bukan jaminan, tapi secara tidak langsung seperti perumpamaan, ketika kita mendekatin orang yang menjual minyak wangi ya, itu kita akan tercium wanginya gitu. Jadi ketika kita mendekat ke orang-orang yang berilmu, mendekat orang-orang yang istilahnya tahu agama ya, istilahnya kita akan ada rem lah ya. Makanya kita harus istilahnya berpikir yang positif saja ke anak-anak kita. Kalau misal dia tidak bisa untuk kita ingatkan, mungkin cara kedua itu adalah dengan guru ngajinya, itu Pak Ibra. Jadi kalau anak saya mungkin, itu orang tua saya kadang juga kalau bicara lagi serius, tiba-tiba dia nggak serius, ya mungkin kelemahan kita ada di situ. Maksud tujuan kita mungkin dengan cara itu kan supaya tidak tegang, tapi kadang ada juga orang-orang yang akhirnya apa ya, nyerah gitu. Nggak boleh nyerah, kita sebagai orang tua harus pantau ya. Jadi istilahnya apa ya, kalau kita bilang seperti air mengalir ya, jadi kita tetap pantau anak-anak kita dengan nilai-nilai positif kita juga. Seperti contohnya adalah kita memberi contoh ya. Contohnya kita memberi contoh itu yang lebih susah. Ketika kita nyuruh anak, nak kamu ngaji. Nah, secara tidak langsung anak itu disuruh, dia pasti batin. Bapak aja nggak ngaji, suruh saya ngaji. Ya itu contoh kecil. Jadi nilai-nilai positif itu ada juga kita lakukan di sini. Jadi istilahnya apa? Kita tidak diam saja hanya menyuruh perintah, nggak boleh sekarang. Jadi istilahnya kita menyuruh pun harus memberikan contoh yang baik. Kita nyuruh anak cewek kita untuk cuci piring misalnya. Sedangkan kita main HP aja. Nah, cuci piring. Kita nggak pernah pegang piring. Setelah makan kita biarkan. Anak juga akan ikut sebenarnya di situ. Apalagi yang punya mbak ya. Padahal kita nggak tahu anak-anak kita nantinya akan jadi orang sukses atau enggak. Kita harus tetap melatih mereka, ayo nak, kita latihan sama ayah, ya nggak apa-apa, ayah juga adalah sosok utama yang perlu dicontoh, itu ayah. Ibu yang kedua, itu bukan sebaliknya, ibu dulu baru ayah, kita sama-sama. Ada lagi Pak Ibra bertanya, sekarang anak-anak suka sama HP ya. Itulah teknologi. Jadi Pak Ibra, kadang kita juga nggak bolehin anak main HP, padahal kita juga sering pegang HP. Kita nggak nyalain mereka ya. Jadi mungkin ada benarnya kita harus ada waktu kita harus lepas HP. Kita ngobrol bareng anak-anak.
ke bawalah, ajak kemana, ke ruang terbuka. Nah, kita duduk di lapangan sambil makan sosis. Nah, kita duduk nih, nggak usah pakai HP semua. Enak, HP-nya simpan yuk, jangan main YouTube, kita main bola. Nah, itu. Kita duduk sambil makan sosis, ngobrol. Kita tanya nih, kamu sekolah temennya ada berapa? Gitu. Itu kalau misalnya masih anak-anak ya. Kebetulan anak saya masih SD, masih kecil, saya sering terapkannya kayak gitu. Nanti seiring usia bertambah kan anak-anak kita SMP, SMA, mereka pasti butuh tempat untuk bercurhat, terutama orang tua, jangan sampai curhatnya ke orang lain. Nah, itu caranya ya, kita dekatin. Nah, anak-anak itu dia butuh butuh ibaratnya ngomong. Kadang salah dia ngomongnya ke orang lain, misalnya ke teman dekat gitu. Teman dekat belum tentu dia ngasih solusi bagus. Misalnya dia bilang ini, ternyata temannya hanya menyarankan yang salah gitu. Itu ya Pak Ibra ya. Terima kasih sudah bergabung. Jadi misalnya anak-anak kita kok suka sama HP, nggak suka sama orang tua, itu berarti kita diduakan. Tinggal kita mengontrolnya saja ya. Jadi ini hanya bincang-bincang ringan saja. Jadi silakan, mungkin semua orang mungkin punya pendapat yang berbeda-beda ya. Mungkin ada kalanya kita sebagai orang tua juga harus bijak. Mungkin orang tua dulu cara mendidiknya lebih ekstrim karena dari turunan kakek neneknya juga begitu. Kakek neneknya siapa yang didik? Mungkin pada zaman kolonial, ya, kan dia menerapkan sistem kekerasan ya. Jadi misalnya kamu makan, kalau enggak saya tembak. Nah, itu turun temurun ke anak cucunya. Nah, sekarang sejak ada KPI ya, Komisi Perlindungan, KPI apa KPI namanya, Komisi Perlindungan Anak ya, KPA ya, itu benar-benar kita harus dibatasi ya. Jadi tidak boleh sembarangan kita nampar, kita kasih gebukan ke anak, nggak boleh. Jadi didiklah dengan karakter, dengan nilai-nilai agama yang baik, berilah contoh yang baik ke anak-anak, itu aja. Jadi itu sebenarnya kita sendiri akan menjadi lebih baik ketika kita mendidik itu. Jadi mendidik itu bukan berarti kita membuat apa yang kita mau, tapi membuat sama-sama benar. Misalnya kita jalan ke depan, anak kita juga akan ikutin kita. Kalau kita ke samping kiri, mengikutin gitu. Atau mungkin kita jalannya bareng, sama-sama. Gitu. Jadi mungkin sisi lain kita melihat anak-anak kita suka main HP, main game sampai berlebihan. Ya, kita lihat kebutuhan apa yang paling penting. Misalnya sekarang online bukan buat belajar ya, tapi online buat main game supaya ini, karena biasanya trennya teman-temannya kayak gini, dia akan cerita kayak gini. Contoh kecil lagi misalnya permainan apa yang lagi ngetren, kartu Bobo Boy misalnya. Anak satu bermain ini, anak yang lain akan ikut. Nah itu anak-anak tuh kayak gitu. Jadi sistem koloni ya, sistem grup, sistem kalau kita sebut namanya kelompok ya, atau grup sekarang itu. Jadi gap atau geng ya. Geng dia suka main ini, geng dia suka main ini. Maka terbentuklah. Mungkin ada kalanya kita nggak mengecap selalu negatif main HP itu, karena kita dihadapkan teknologi. Mungkin secara tidak sadar ya, kita lebih pintar anak-anak kita daripada kita. Contoh misalnya cara main game, cara mainin apa ya, aplikasi-aplikasi tertentu, kita masih kalah sama anak-anak. Jadi nggak apa namanya kita pungkiri, biarkan anak kita berkembang, tapi carilah nilai-nilai positif.
Ya, siapa tahu nantinya ada anak-anak kita dia akan menjadi programmer yang handal atau membuat software yang keren kan bisa jadi gitu. Itu kira-kira handal atau membuat software yang keren kan bisa jadi itu kira-kira. Ya, sambil kita sebagai halo ada yang hadir lagi nih. Ya, makasih yang sudah hadir. Oke. Ini malam Selasa sepertinya sepi sekali nih, nggak ada orang. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Kalau mau gabung bisa gabung saja di sini ya. Naik, naik, naik. Ini temanya tentang persiapan masuk KBM. Jadi di tempat saya itu mulai hari Selasa ya. Rabu. Mulai hari Rabu akan daring lagi. Daring jadi kita masih jarak jauh ya. Silakan yang mau bergabung itu kita mungkin sampai jam 11 saja ya. Nggak usah lama-lama. Iya, sepertinya udah malam. Materi buat anak-anak nanti pada saat belajar. Oke, kita bagikan aja di link.
Wah, ini betul-betul aja. Oke, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Kita sampai jam 11 saja nanti. Oke, terima kasih. Ada Ibu Fadil masuk. Waalaikumsalam. Fadri, sorry, bukan Fadil. Kadang saya salah nyebutnya.
Ya, saya udah tua. Oke, silakan mungkin ada yang merespon ya tadi ada Pak Ibra Karya mengenai anak-anak sekarang suka sama HP. Tadi sudah sedikit saya ngomong-ngomong sebentar ya. Kenapa kok anak-anak sekarang suka HP? Kita nggak pulang kampung, Ibu Fadri, karena kita hanya di lokasi daerah-daerah dekat. Kemarin kita jalan-jalannya ke daerah Tangerang ya, kita perbatasan Tangerang. Mungkin Om Papitan lebih tahu nih. Om Papitan yang punya wilayah Tangerang nih. Di World of Wonderland ya, itu kayak cabang yang Jawa Timur, jadi di Tangerang ada di Citra Raya ya, Cikupa. Kalau dari tempat saya kurang lebih 10 km. Kita hanya pakai motor aja cukup berempat. Nah, anak saya masih kecil jadi masih bisa diponceng. Ntar kalau gede sedikit kayaknya nggak mampu. Tapi cukup lumayan sih Ibu Fadri, di situ tempatnya luas seperti yang ada di Ancol. Kalau Jawa Timur juga ada mungkin ya, World of Wonder. Oh, saya nggak pulang kampung kemarin, ada sih rencana mau pulang kampung. Tepatnya di tanggal berapa kemarin, 23, 24 ya, sampai tanggal 1 rencana, malah sakit semua keluarga. Mulai dari si kakak, capean, habis tes, kelas meeting, terima rapot, pulang-pulang sakit, aduh. Habis itu adiknya, disusul mamanya, bundanya ya. Terakhir saya sendiri, tapi kalau saya nggak, saya rasa-rasa. Sama, jadi panas tinggi, kemudian pusing ya, makanya takut corona nih. Nyerangnya di panas ya, panas tinggi, kemudian terakhir adalah batuk yang berdahak. Sudah ke dokter, tidak apa-apa, ini perubahan cuaca. Oh iya ya, jadi emang di sini World of Wonderland itu cabangnya Jawa Timur, Bu Fadri. Tempatnya bagus itu. Jadi kecil, ada wahana apa aja di situ lengkap. Mulai dari ontang-anting, dari tapi dia khusus anak sih sebenarnya, nggak untuk yang dewasa banget. Jadi miniaturnya semuanya ada di situ yang seperti di Ancol. Iya. Kalau di Surabaya banyak yang sakit, di Surabaya banyak yang sakit. Mungkin ini pergantian cuaca, Bu Fadri. Kalau saya sendiri, kalau misal sakit, saya benar-benar jaga-jaga lah, nggak keluar, nggak kontak sama orang-orang. Kemarin aja saya di rumah kan kebetulan ada warung, saya tutup. Jam istirahat saya tutup. Benar-benar ini supaya fit, saya kasih support ke anak-anak, ke istri. Jangan sampai malas makan, jangan sampai telat minum, berjemur di loteng, naik. Alhamdulillah, semuanya sehat, saya ajak jalan-jalan yang dekat-dekat aja gitu. Supaya mereka refresh seperti komputer. Efeknya sekarang tuh anak istri makannya banyak. Jadi setelah sakit mereka pada doyan makan. 1 jam, 2 jam, lapar lagi, nggak apa-apa. Jadi ketika kita sakit, ya,
jangan dimanjakan. Saya bilang ke anak-anak, istri, kamu sakit, jangan malas makan. Kamu sakit, jangan malas berjemur. Lawan sakitmu. Nah, maka mereka semangat tuh. Kita benar-benar sakit semua, Bu. 1 minggu itu, waduh, kita nggak ada yang support. Iya, sampai beras habis ya. Nggak apa-apa, yang penting kita sehat. Kalau saya pernah pengalaman juga ya, saya sakit selama dulu tuh waktu saya SMP. Kebetulan orang tua saya kan kurang mampu, saya awalnya nggak dibawa rumah sakit. Jadi 2 minggu di rumah sampai benar-benar lemas, tapi saya bersemangat, saya harus kuat. Saya dibawa rumah sakit sampai 1 bulan kurang lebih itu. Di sana waktu jamnya makan, saya nggak mau 1 piring. Saya maunya 2 piring. Sampai dokternya juga bilang, gak apa-apa, 2 piring. Kamu punya semangat, punya ini. Jadi intinya kalau kita sakit itu jangan manja ya. Bukan berarti kita sakit untuk beristirahat, jangan. Sakit itu adalah setengah mati. Jadi ketika kita sakit itu, istilahnya jangan lemah. Kamu harus lawan. Kamu harus bisa, kamu harus hidup, menghidupi orang lain. Kalau sekarang ya, kalau dulu mah saya harus hidup supaya orang tua saya tidak kecewa. Saya sampai rambutnya rontok. Jadi ceritanya rambut saya itu botak ya, awalnya dari situ. Banyak amat makan 2 piring emang, Bu. Jadi apa yang membuat kita sembuh itu sugesti dari kita. Jadi ketika punya semangat sembuh, obat apapun nggak bakalan menyembuhkan ya ketika si pasien itu nggak punya motivasi atau namanya apa ya? Ya motivasi ya untuk sembuh. Makanya saya tanamkan nih ke istri, ke anak, kamu nggak usah ngurusin diet lah lagi sakit. Kamu harus apa aja harus masuk. Kan saya batuk, kan saya nggak bisa makan kalau nggak ada sambal. Ya udah saya kasih sambal. Ketika kasih sambal dia semangatnya luar biasa dia. Makan nambah. Nah caranya begini, saya racik nih. Istimewanya begini, kalau saya sakit itu sebenarnya gampang sekali obatnya. Satu makan ya, makan yang saya suka apa ya. Kalau anak saya misalnya, kamu suka apa? Suka durian ayah, oke, ayah cariin durian. Bunda suka apa? Udah suka makan bebek bakar. Ya udah saya beliin bebek bakar, ada sambelnya tapi nggak apa-apa. Pokoknya sugesti kamu harus kamu sembuh dengan cara banyak makan, ya kan? Makan itu sebenarnya adalah obat. Obat apa? Obat untuk melawan virus-virus, penyakit itu dari makan itu. Logikanya begini, ketika kita mati, nanti itu kita nggak makan. Ketika kita mati itu nggak ada asupan energi. Akhirnya apa? Si virus mikroba yang ada di tubuh kita itu menggerogoti. Perutnya digerogoti. Jadi sebenarnya setiap hari kita berlawan dengan apa itu virus, apa itu mikroba di dalam perut kita, tubuh kita, kulit kita terutama. Jadi itu tipsnya dari saya, Bu Fadri. Jadi kalau anak-anak pada sakit, bikinlah motivasi. Terus kadang saya juga kasih motivasi ke anak-anak. Kamu kok makan disisain gitu, kamu nggak kasihan tuh yang ini nanam padi itu. Banyak kadang kebetulan kan perumahan saya depannya ada sawah tuh, Bu. Sejuk sekali itu kalau pagi. Saya sering jalan sama istri kalau pagi. Anak-anak masih tidur, biarin. Kadang anak-anak saya bawa ke sawah tuh, kamu lihat tuh. Itu tuh orang nanam padi itu.
capek itu panas-panasan. Kalau kamu makan, kemudian kamu buang, kasihan tuh yang nanam. Dia nangis itu. Terus, oh iya, akhirnya apa? Anak-anak mau makan habis. Bila perlu kamu nambah, kasihan itu orang nanam padi, bulirnya. Terus habis jadi bulir jadi gabah, kan namanya gabah kalau orang Jawa, orang Tegal. Kemudian digiling jadi beras nih, berasnya kayak gini. Saya tunjukin nih berasnya gini. Nanti saya masak nih jadi nasi ini. Nah, kalau dibuang, itu akan jadi apa? Bau, busuk. Gak ada yang makan. Dibuang, dimarahin Allah gitu. Kalau kamu makan, nanti sedikit itu akan jadi daging, akan jadi tulang, kamu akan tinggi, kamu akan tumbuh besar. Gak harus daging. Jadi yang pertama itu adalah asupan energi dari karbohidrat namanya. Jadi cara pelan-pelan anak-anak juga kita ajarin ilmu IPA, ilmu matematika, ilmu sosial budaya itu. Jadi makanya guru utama itu ada di kita semua orang tua. Orang tua itu bisa segalanya. Guru agama iya, guru IPA iya, guru olahraga iya. Bahkan sampai guru apa ya? Ya serba bisa lah pun orang tua itu. Jadi jangan semuanya diserahkan ke guru. Jadi guru-guru itu ya ada di orang tua masing-masing. Makanya kalau saya sendiri sebagai guru, kemudian saya juga sebagai orang tua ya, saya menyarankan ke orang tua. Sekarang pandemi itu banyak efeknya. Pandemi itu banyak mengajari kita bahwa orang tua itu adalah guru utama kita. Guru utama anak-anak kita. Jadi jangan 100% salahin guru. Kamu didiknya salah, Pak Guru. Ternyata ada efeknya ketika anak-anak daring, anak-anak belajar di rumah. Dia ngerasain. Ternyata hitungan kayak gini kok susah ya. Berarti ketika saya ngajarin, guru anak saya ngajarin susahnya minta ampun. Begitu. Jadi itu yang membuat kita sadar bahwa guru itu nggak segampang yang kita angan-angankan, yang kita mau istilahnya. Nah, kita dengan adanya pandemi ada efeknya ke kita, kita sadar. Ternyata tidak gampang jadi guru. Yang pertama, yang kedua itu kita sadar. Ternyata kita itu adalah guru buat anak-anak. Cara menjadi guru buat anak-anak bagaimana? Kita harus beri contoh. Maka tadi saya ngobrol sedikit sama Pak Ibrani. Pak, anak-anak kita kok sekarang suka HP. Dulu kita disuruh orang tua kok nurut, sekarang enggak. Saya kasih saran begini Pak Ibrani. Dulu nggak ada teknologi. Anak-anak mainnya dengan alam mungkin ya. Sekarang ada teknologi, anak-anak alamnya ada di HP mereka. Mereka itu sebenarnya melihat kita ketika kita main HP. Secara tidak langsung anak juga akan niru. Nah, itu gambarannya. Kita pun 24 jam non-stop pegang HP. Bikin konten, bikin YouTube. Ada yang suruh kita syuting, nah itu. Tapi sisi lain kita nggak lihat anak-anak kita lagi ngapain ya. Itu. Kadang kita egois sendiri. Anak-anak kita main HP ternyata. Waduh kacau nih anak-anak kita, nanti bagaimana ke depan. Padahal kita sendiri nggak sadar kalau kita juga lagi main HP. Oh kita nggak masalah, kita orang tua, kita udah tahu resikonya iya. Tapi anak-anak juga butuh yang namanya curhat ke kita. Jadi ada kalanya kita ajak
anak-anak ke taman, jalan kemana, nggak usah kita yang mewah-mewah, pinggir sawah aja duduk, lihat alam, kita kasih pengertian ke mereka, kasih pelajaran, kita duduk di sini, cari udara segar. Nah, itu pelajaran juga. Kok udara segar ya? Ya, karena udara itu mengandung oksigen. Kok ada rumput? Ya, karena rumput itu tumbuh. Nah, tumbuh dari mana? Dari akar, dari tanah. Kok banyak belalang? Nah, itu. Jadi, mereka tuh sebenarnya bosan ketika kita juga nggak peduli dia. Akhirnya anak-anak saking asiknya main HP. Saking asiknya main game sampai larut malam. Karena secara tidak langsung kita juga sekarang jauh dengan mereka. Kita duduk di sofa aja di rumah, kadang mereka saling pegang HP semua. Coba kali-kali kita berhenti nih. Kalau anak saya yang cewek ini kan nggak tahu nih, anak masih 5 tahun ya. Jadi kalau kita lagi duduk, ada bunda ayah, saya maksudnya sama kakak main HP mereka. Anak yang kecil saya nggak main HP dia. Dia sukanya main boneka-bonekaan. Saya lihatin aja, jadi ternyata dia main dengan alam tuh lebih asik daripada main HP. Dia capek, dia matanya suka malas, suka bosan anak-anaknya. Apalagi yang gede ini, bosan juga dia kalau di dalam aja dah. Gitu, jadi intinya kalau anak-anak kita main HP, ya kita batasin aja. Boleh kamu main HP Sabtu Minggu, boleh kamu main HP, tapi kamu udah belajar. Kamu nggak boleh berlebihan. Karena kita tidak memungkiri ya, teknologi itu akan membawa kita ke arah mana. Bukan buruk saja, tapi ada juga yang baik. Ketika anak-anak kita itu pinter main HP, kita juga bisa bertanya ke anak. Kita nggak tahu nih bikin email misalnya. Kita tanya, oh anak-anak kita udah tahu. Atau kita arahkan, dia kreatif, aktif, bikinlah. Atau masukinlah ke sekolah yang bikin software, bikin permainan. Jadi janganlah kita jadi pemakainya, tapi kita jadi pembuat situsnya atau pembuat aplikasi itu. Nah, itu akan menguntungkan buat kita. Tuh. Jadi kalau orang-orang kayak Cina itu, dia nggak main HP-nya dengan aplikasi ya, tapi dia main HP-nya dengan membuat aplikasi. Boleh dicek aja silakan. Jadi mereka itu dari kecil, cara pendidikannya di sana itu tidak seperti di Indonesia itu pelajarannya campur aduk. Tapi kalau di sana pelajarannya mulai diarahkan ke hobi anak itu apa, nantinya langsung diarahkan ke IT kah, atau mungkin ke dunia perdagangan kah gitu. Itu mungkin kurikulum yang ada di Indonesia yang harus diperbaiki dan diperbarui benar-benar supaya anak-anak kita juga nantinya akan bermanfaat. Jadi tidak semuanya anak-anak kita itu nantinya akan punya cita-cita, saya kerja di kantor, saya mau jadi karyawan. Jangan. Saya mau jadi bos. Nah, gitu. Saya mau jadi penemu. Saya punya brand yang bisa saya iniin. Jadi saya nggak usah kerja, nanti brand saya akan yang bekerja gitu. Saya punya aplikasi, 5 aplikasi. Saya punya aplikasi di kontrak sama Google. Nah, itu. Jadi istilahnya teknologi itu bukan hal yang salah, enggak ya. Jadi kita harus berpikir bagaimana kita manfaatin teknologi benar-benar buat yang baik. Jadi seperti Tuhan itu menciptakan nyamuk itu sebenarnya enggak jahat. Jadi ketika kita digigit, itu sebenarnya ada darah yang keluar,
Ketika darah itu keluar, tubuh kita akan produksi lagi darah baru. Nah, itu secara biologi. Secara bisnis, ya mungkin gini, kalau bisnis akan didirikan pabrik nyamuk. Nah, itu. Jadi tidak ada yang sia-sia diciptakan. Apalagi teknologi. Jadi kadang orang tua kita jangan menyalahkan anak, tapi bagaimana mengelola anak supaya teknologi itu tepat guna. Anak bisa main game, satu, jangan salahkan. Yang penting anak itu dibekali dengan iman, imtak ya, iman, ilmu, dan takwa. Makanya dari dasar kita bilang guru terbaiknya ada di kita. Kita harus memberi contoh, kita harus beri yang terbaik. Contoh kecil misalnya. Nah, udah sholat belum? Nah, contohnya. Belum. Nah, kita bertanya sendiri, kita udah sholat belum ya? Kita udah ngaji belum? Jadi ketika anak disuruh, dia pasti akan melihat kita. Ayah aja nggak pernah pakai sarung, ayah aja nggak pernah pakai peci, nggak pernah pegang Al-Quran. Nah, ini contoh kecil. Itu tentang keagamaan, tentang hal-hal yang lain, misalnya kegiatan di rumah. Nah, habis mandi itu tolong cuciin sepatunya. Kita aja kadang nyuruh pembantu kalau yang ada ya. Ya gitu. Jadi kita itu mungkin capek kali ya, kita kerja seharian cari duit. Sisi lain kita nggak pernah peduli bagaimana anak-anak kita nantinya. Kita nggak tahu nih anak-anak kita nanti jadi orang sukses atau mungkin jadi orang biasa. Kasihan ya. Kita harus bekali mereka dengan keterampilan, bisa masak, bisa cuci piring, nggak apa-apa. Jadi jangan beranggapan, nah jangan cuci piring nanti tanganmu kotor. Karena kita nggak tahu anak-anak kita besok mau sukses mau kurang sukses Nah, doa-doa kita mah pengennya sukses ya, sukses semua. Cuma tetap ketika anak-anak kita sedang proses belajar, ketika anak-anak kita sedang menimba ilmu, contoh lain misalnya lagi mondok, mau nggak mau mereka akan memegang apa itu baju untuk dicuci. Makanya ketika kita membiarkan dia tidak pernah pegang cucian, mencuci, kita sendiri yang salah ketika anak kita mondok. Dia bingung di sana. Saya mau ngapain? Saya nggak bisa. Orang tua saya nggak pernah ngajarin. Nah itu. Orang tua saya nggak pernah nyuruh saya untuk ini, nyapu sekecil apapun. Itu contoh kecil ketika kita menjadi guru pertama yang ada di rumah. Menjadi guru olahraga, menjadi guru praktek, menjadi guru sejarah, menjadi guru apalagi semuanya serba bisa ya. Jadi melebihi guru SD itu orang tua. Begitu Ibu Fadri, jadi itu share pengalaman saja. Padahal saya sebenarnya minim pengalaman karena anak saya juga masih kecil ya. Kalau yang lain mungkin anaknya udah dewasa gede-gede. Ya tinggal kita menempatkan ketika anak itu umur berapa-berapa, ketika umur SMP, SMA, mereka bisa diajak ngobrol. SMP udah mulai cinta monyet, harus diajak ngobrol, gak apa-apa. SMP udah mulai biologisnya, ya gitu, anak cowok, anak cewek. Nanti udah SMA, punya pacar, harus diajak ngobrol. Setelah itu di kuliah ada permasalahan, diajak ngobrol. Setelah kuliah dia akan menanyakan bagaimana saya setelah kuliah, ibu kerja di mana, harus selalu didampingi.
diberi motivasi, diberi arahan, diberi, ya syukur-syukur ada teman yang bisa direferensikan. Sampai anak bekerja dan memilih jodohnya, sampai berumah tangga, itu kita nggak selesai itu sebagai orang tua. Ya, jadi anak mulai lahir, kita gendong, kita ajak mulai makan, jalan, mulai mengenal alam, mulai bersekolah, sampai anak kita berumah tangga. Yang penting kita menempatkan posisinya. Ketika berumah tangga pun kita nggak boleh kita campur adukan. Tidak boleh ngatur-ngatur. Itu anak-anak dia punya kehidupan sendiri. Anak pegang HP, menurut saya kita ambil posisi positifnya ya. Apalagi sekarang anak-anak jago. Tidak sedikit anak-anak sukses karena HP juga. Artis kayak sekelas Atta Halilintar aja, dia awalnya orang susah, anaknya banyak, tapi dia bisa membangkitkan keluarga yang banyak itu, jadi dia sukses. Karena apa? Karena HP, dia pegang HP. Dia seorang YouTuber. Dia yang bisa membangkitkan keluarga. Jadi pada intinya tidak semua teknologi itu atau HP itu menjadi hal yang negatif. Orang tua mendoakan, orang tua mengarahkan. Jadi satu lagi mungkin yang di garis bawah itu, orang tua adalah guru pertama yang ada di benak hati anak-anak. Guru yang serba bisa, guru semua pelajaran. Makanya ketika kita nggak bisa bahasa Inggris, kita pura-pura bisa Inggris gitu. Padahal kita bisanya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Selanjutnya anak tanya, "Ma, ini artinya apa?" Kita curi-curi kamus, nggak apa-apa. Itulah cara ngajar. Nggak semua guru bisa. Saya aja ngajar karena saya lihat buku. Bukan saya sombong, karena di mengajar itu nggak boleh salah, Bupati. Jadi ketika kita mengajar rumus kimia MC delta T, MC delta T itu apa ya kira-kira? Itu rumus kalor, ya, kalor bukan kolor ya. Jadi kalor itu MC delta T. Ketika saya lupa, saya bilang bahwa kalor itu MC. Pasti anak salah nanti. Ke bawah lagi, anak itu jadi guru. Bahwa rumus kalor itu bukan MC delta T, tapi MC. Karena cara ngajar kita itu awalnya salah. Ke bawah salah, ke bawah salah. Nah, itu fungsinya. Jadi, kalau dulu orang berpegangan pada buku, sekarang mungkin ya HP kita gunakan untuk melihat rumus. Itu. Asal jangan rumus saja dilihat. Cara ngerjainnya juga nggak bisa. Penguasaan materi kalau dalam ngajar itu. Nah, mungkin itu aja sih. Ini sudah mau jam 11:30. Oke. 1 jam bersama Pak Jamiluddin. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bu Fadri, Pak Ibra yang sudah hadir di live streamingnya saya. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat, karena sebagai manusia biasa banyak kekurangannya. Selebihnya hanya milik Allah Ta'ala. Amin. Sampai jumpa lagi. Mudah-mudahan diberi semua kesehatan, jaga makan, jaga pola makan, minum, olahraga, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.